Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sama-sama kami muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta staf dan jajaran. Kemudian sama-sama kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, bapa, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak kami yang insya-Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba Allah, perbanyak bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Kalau kau syukur akan ku tambah nikmatmu, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur, azabku teramat pedih. Kemudian berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami sayangi, adapun judul santapan rohani Ramadan pada malam yang ke-19 ini yang telah ditetapkan MDI Kota Pekanbaru, yaitu luka dosa batin, dosa dan luka batin dari manusia. Dosa dan luka batin dari manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dosa, saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada di sini yang tak pernah melakukan dosa? Pasti semuanya berdosa. Pasti kita ini pernah melakukan dosa. Karena apa? Karena manusia itu tak ada yang suci. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Rasulullah itu terbebas dia dari dosa. Karena apa? Karena dah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita ini banyak sekali dosanya. Dari perbuatan maksiat, misalnya perbuatan menipu orang, menjegal orang, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita itu sikap kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaku hamba Allah ini, untuk kita menahan diri supaya kita tak melakukan dosa. Itu dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ya, apabila orang-orang melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, otomatis spontan dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung spontan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu. Jadi tak ada ingat yang lain, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi misalnya saya menceritakan orang, langsung istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu dia. Jadi Ramadan ini itulah menempah kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu dia menahan dirinya ketika dia berpuasa, dia tak mau lagi melakukan dosa.
Mengapa Bapak Ibu? Karena puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Telinga kita pun kita tahan, mulut kita tahan, apalagi mata kita tahan. Untuk apa? Untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan kita yang kecil itu tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kecil maupun besar, Allah catat nanti. Kemudian Allah tanya, Allah soal. Ketika di akhir kelak, apa kata Allah? Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fu'ad, hatimu, ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya, akan disoal, akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita untuk tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu hendaklah bertakwa, kesadaran diri. Jadi kita inilah yang tadi di awal telah disampaikan oleh Al-Fakir, bahwasanya orang bertakwa itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena apa? Langkah dia, ucapan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian dimanapun kalian berada. Jadi itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia sekarang ini dia tak takut sama Allah. Dia takut sama atasannya. Dia takut sama bosnya. Ketika dia sudah takut sama atasannya, dia takut sama bosnya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Bahwasanya setiap yang dititipkan ke dia itu semua ada campur, ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu bagaimana sikap kita ketika kita melakukan dosa, hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ramadan menempah kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu hendaklah menjaga solat. Jadi tujuan solat itu dah jelas. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu dia. Apa bedanya fahsya dan munkar? Fahsya itu perbuatan seksual. Sedangkan munkar non seksual. Mencuri misalnya, menceritakan orang dan lain sebagainya. Jadi solat itu tujuannya supaya kita tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh datang ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sungguh-sungguh datang ke masjid, kita niatkan ibadah kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Jadi kita solat ini tak ada yang sia-sia. Bahwasanya solat ini merupakan ibadah prioritas, amalan yang nanti pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat kita. Bagaimana kita menjaga solat kita? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dalam diri kita itu hendaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi Ramadan itu bukan hanya beribadah, bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi banyak lagi ibadah-ibadah lain. Dari segi yang awalnya hanya meningkatkan, yang awalnya dari segi
kuantitasnya sedikit, kemudian kita tingkatkan dari segi kuantitas menjadi banyak. Jadi itu Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, pentingnya perdamaian batin. Jadi kita sudah selesai sama diri kita. Kita damai sama diri kita untuk tidak komitmen istiqomah, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah umat Islam. Jadilah itulah kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita sudah masuk hampir malam 10 terakhir Ramadan, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW itu ketika sudah masuk malam 10 terakhir Ramadan, dia mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, kemudian dia membangun keluarganya. Apa maksudnya? Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menghidupkan malam-malamnya dengan solat sunnah-sunnahnya, solat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian dia wa aiqazu ahlahu, dan dia membangun keluarganya. Apa maksudnya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan pasti akan datang, tapi umur kita belum tentu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awalnya hari ini kita kuat, boleh jadi mungkin besok kita lemah. Kita ini hanya manusia biasa, lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha kuat, yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya amal ibadah kita, bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hanya amal ibadah kita. Tentunya kita menjadi orang-orang yang taat bitta'atillah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan amal ibadah kita ini Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Aku qouli hadza fastaghfiru wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.